Baik, nama saya Franciscus Ikon, NIM 2310417989, dengan matkul analisa lingkungan, itu tugas refleksi diri. Yang pertama ya, vision pribadi saya. Dalam 10-15 tahun ke depan, saya memiliki visi untuk menjadi seorang yang profesional yang sukses di bidang yang saya tekuni, antara lain ya supervisi di perkebunan, memiliki kompetensi yang tinggi serta kemampuan memberikan dampak positif bagi masyarakat atau petani ke perkebunan sawit. Saya ingin mencapai posisi yang stabil dalam karir, baik sebagai manajer kebun atau ahli di bidang tertentu. Selain itu, saya juga ingin memiliki kehidupan yang seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta mampu membantu keluarga dan lingkungan sekitar untuk berkembang. Yang kedua, misi pribadi. Misi saya adalah terus mengembangkan diri melalui pendidikan, pengalaman, dan keterampilan agar dapat memberikan kontribusi nyata. Saya ingin berperan sebagai individu yang inovatif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam organisasi maupun masyarakat. Selain itu, saya ingin berkontribusi dan menciptakan ide-ide baru, membantu memecahkan masalah, serta memberikan manfaat melalui pekerjaan atau usaha yang saya jalankan. Yang ketiga itulah objektivitas atau tujuan. Untuk mencapai visi saya tersebut, saya menetapkan 3 tujuan konkret dalam 5 tahun ke depan, yaitu yang pertama, menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang memuaskan atau IPK tinggi dan tepat waktu. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja atau magang yang relevan dengan bidang saya yang tekuni. Ketiga, mengembangkan keterampilan tambahan seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan digital yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang keempat, strategi saya untuk mencapai tujuan tersebut. Saya akan menerapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama, membuat jadwal belajar yang teratur dan konsisten agar dapat memahami materi perkuliahan dengan baik. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan organisasi atau komunitas untuk melatih kemampuan soft skill seperti kepemimpinan atau kerja sama tim. Yang ketiga, mencari peluang magang atau pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung, yaitu di dunia pekerjaan seperti saya di perkebunan. Yang keempat, mengikuti pelatihan seminar atau kursus-kursus guna meningkatkan keterampilan tambahan. 5. Membangun relasi atau networking dengan dosen, teman, dan profesional di bidang yang saya minati. Yang kelima itu implementasi saya. Berikut langkah nyata yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah: pertama, menyusun rencana belajar lingkungan dan menjalankan secara disiplin. Yang kedua, aktif bertanya dan berdiskusi di kelas agar pemahaman semakin baik. Yang ketiga, mulai mencari informasi mengenai program magang dan pelatihan yang relevan. Keempat, mengikuti minimal 1 organisasi kampus untuk melatih kemampuan interpersonal. Keenam, 5. Mengatur waktu dengan baik antar kuliah, kegiatan organisasi, dan istirahat agar tetap produktif. Yang keenam yaitu mengevaluasi. Saya akan mengevaluasi keberhasilan strategi ini secara berkala. Misalnya setiap semester indikator keberhasilan saya yang digunakan antara lain nilai akademik, pengalaman yang diperoleh, serta perkembangan keterampilan diri. Jika hasil yang dicapai belum sesuai dengan rencana, saya akan perbaiki strategi dengan cara meningkatkan intensitas belajar, mencari metode belajar yang efektif, atau lebih aktif dalam mencari peluang pengembangan diri. Evaluasi ini penting agar saya tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, apa yang saya peroleh dari mempelajari manajemen strategi yang penting untuk pribadi saya. Yang pertama itu punya tujuan yang jelas, visi dan misi. Dalam strategi organisasi selalu punya visi dan misi. Dalam hidup pribadi, saya jadi tahu
kemana, karir, keuangan, relasi, dan lain-lain. Tidak mudah ikut-ikutan orang lain. Contoh, dalam 5 tahun saya ingin mempunyai usaha sendiri. Ini jadi arah keputusan saya sekarang. Kedua, analisis diri. Manajemen strategi mengajarkan analisis seperti strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Dalam hidup, saya lebih sadar potensi diri, bisa menghindari keputusan yang tidak sesuai kemampuan. Contoh, kalau aku ikut komunikasi, cocok bisnis atau jaringan, bukan kerja yang terlalu tertutup. Yang ketiga, fokus pada prioritas. Strategi itu soal memilih, bukan melakukan semuanya. Dalam kehidupan, aku belajar bilang tidak, fokus ke hal yang benar-benar penting. Intinya bukan sibuk tapi produktif. 4. Berpikir jangka panjang. Strategi melalui melihat masa depan, bukan hanya hasil cepat. Dalam hidup, tidak mudah tergoda hasil instan, lebih sabar membangun proses. Contoh, menabung, belajar skills, bangun relasi. Hasilnya mungkin lama tapi besar. Kelima, adaptif terhadap perubahan. Lingkungan bisnis selalu berubah. Strategi juga harus fleksibel. Dalam hidup, aku tidak kaku, lebih siap menghadapi perubahan kerja, ekonomi, dan lain-lain. 6. Pengambilan keputusan yang lebih rasional. Strategi tidak berdasarkan emosi tapi data dan analisis. Dalam hidup, aku tidak mudah impulsif, lebih tenang dalam memilih karir, pasangan, investasi. 7. Evaluasi dan perbaikan. Strategi selalu dievaluasi. Dalam hidup, aku belajar refleksi, tidak takut gagal tapi belajar dari kesalahan. 8. Manajemen risiko. Setiap strategi punya risiko. Dalam hidup, aku lebih siap dengan kemungkinan buruk, tidak gegabah ambil keputusan besar. Sekian dari saya. Terima kasih.